Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GECA Peniel Surabaya dan juga GECA Cabang Anugerah Kemendung. Bersukacita pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertemu di dalam program Mimbar Gemar. Edisi hari ini Rabu 29 Desember tahun 2021. Di akhir tahun 2021 ya, 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk berjumpa, bertemu dalam program Mimbar Gemar online. Sekalipun melalui online ya, tetapi saya bersukacita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya melalui program Mimbar Gemar ini memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, tetap penuh sukacita, tetap damai ya. Sekalipun situasi memang tidak mudah, situasi belum pulih, tetapi biarlah tetap hati kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kekuatan, iman pengharapan kepada Yesus. Dan pagi hari ini saya diberkati melalui pembacaan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan perikopnya. Di situ berbicara Yesus diurapi di Betania. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Bapak Ibu Saudara kasih, dari pembacaan dalam Yohanes pasal 12 pertama sampai yang ke-8 tentang bagaimana kisah Yesus diurapi di Betania oleh Maria. Kisah yang tidak asing lagi, kisah yang sungguh luar biasa, kisah yang dicatat dan dikenang selama ada pemberitaan Injil. Itu yang Tuhan nyatakan. Berarti apa yang dilakukan Maria mendapatkan perkenanan, apresiasi di hadapan Tuhan. Berdasarkan kebenaran ini, saya memberi judul renungan pagi hari ini, yaitu persembahan atau pengorbanan yang berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi, persembahan atau pengorbanan yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persembahan, kita membawa sesuatu, ada yang kita korbankan. Demikian juga pengorbanan, itu bagian dari persembahan. Kalau dalam sejarah Alkitab kita lihat, pengorbanan itu bagian dari persembahan dalam ibadah orang Yahudi. Jadi
persembahan dan pengorbanan ini sangat erat hubungannya. Tetapi yang lebih penting, bagaimana persembahan atau pengorbanan kita ini berkenan di hati Tuhan. Nah, dari kisah Yesus diurapi oleh Maria ini, kita akan belajar dan melihat bersama syarat atau rahasia persembahan atau pengorbanan yang diperkenan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, persembahan atau pengorbanan yang diperkenan Tuhan, yaitu persembahan harus yang terbaik. Catat baik, persembahan yang diperkenan Tuhan, yaitu persembahan yang terbaik. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga pembacaan kita bagian A. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Perhatikan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Bapak Ibu Saudara, perlu sama-sama kita ketahui, minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal harganya. Dan terlebih dalam tradisi orang Yahudi, khususnya perawan-perawan, wanita-wanita yang masih perawan, mereka akan berjuang, mereka akan bekerja, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk supaya menabung, dan akhirnya harapan dan cita-cita mereka, yaitu membeli minyak narwastu yang sangat mahal itu, bisa terpenuhi. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena minyak narwastu itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan gadis-gadis Yahudi. Sebab ketika mereka melangsungkan pernikahan, minyak itulah yang akan dipecahkan lehernya. Di tempat buli-buli itu dipecahkan lehernya, dituangkan. Dan ketika minyak narwastu yang sangat harum baunya itu, setelah dituang, dibawa oleh angin sejauh kemana angin itu membawa, dan ada orang yang mencium bau minyak narwastu itu artinya dalam tradisi Yahudi, mereka diundang untuk hadir di dalam pernikahan itu. Jadi cara orang Yahudi mengundang dalam pernikahan yaitu dengan memecahkan dan menuangkan minyak narwastu yang murni, yang sangat mahal harganya. Dan dicatat di situ, kalau dijual 300 dinar, 300 dinar. Dan upah hari kerja pada saat itu yaitu 1 dinar. Artinya harga minyak narwastu murni itu setengah kati lebih kurang 300 dinar saat itu. Kalau kita hitung 1 dinar, 1 upah 1 hari kerja. Kalau dikurskan hari ini, upah 1 hari kerja lebih kurang 150.000 kali 300 hari kerja, itu hampir 1 tahun, lebih kurang 45 juta. Jadi semakin jelas, bukan saja Alkitab mencatat minyak narwastu murni yang mahal harganya, karena memang ternyata kita hitung hari ini dengan kurs hari ini, minyak narwastu yang kira-kira setengah kati itu 0,5 liter. Itu harganya 45 juta. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Maria rela mengorbankan satu-satunya yang dia miliki untuk persiapan momen yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu pernikahan. Dia harus relakan, dia harus korbankan, dia harus persembahkan untuk Yesus dengan arti dia memberi yang terbaik kepada Yesus, yang dia miliki, satu-satunya yang dia miliki, yang dia dambakan, yang dia perjuangkan selama dia hidup. Dan akan momen spesial ketika pernikahan baru akan dipecahkan minyak narwastu itu. Tapi dia relakan, dia pecahkan
curahkan, dia tuangkan bukan untuk pernikahannya yang spesial, tetapi untuk mengurapi Yesus. Haleluya. Persembahan yang berkenan, pengorbanan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu harus memberi persembahan yang terbaik. Yang terbaik dalam hidup kita, yang terbaik yang kita miliki, harus kita persembahkan. Mungkin kita tidak punya minyak narwastu seperti Maria, tapi mungkin kita punya sesuatu yang lain yang menjadi kebanggaan hidup kita, menjadi satu-satunya paling berharga dalam hidup kita. Persembahkan itu kepada Tuhan. Mungkin itu kehidupanmu, mungkin itu masa mudamu. Persembahkan itu kepada Tuhan. Mungkin itu talentamu, mungkin itu bakatmu, mungkin itu karuniamu. Persembahkan itu kepada Tuhan. Apapun kapasitas kemampuan yang kau miliki, yang terbaik, berikan untuk Tuhan. Kepandaianmu, berikan untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Bahkan harta kekayaanmu, persembahkan untuk Tuhan. Karena ketika engkau memberi persembahan yang terbaik, pengorbanan yang terbaik kepada Tuhan, akan diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, persembahan yang berkenan, pengorbanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu dipersembahkan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dipersembahkan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau dalam konteks pembacaan ini kita lihat Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu yang mahal. Dilatar belakangi dalam pembacaan kita Yohanes 12 ayat yang pertama, di situ dinyatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal, garis bawahi, Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi salah satu hal yang melatar belakangi Maria mempersembahkan yang terbaik, minyak narwastu yang mahal. Karena apa? Sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan dan mujizat Tuhan terhadap Lazarus saudaranya yang telah meninggal 4 hari kemudian dibangkitkan oleh Tuhan dengan ajaib. Ini sejarah yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. 4 hari Lazarus sudah dikubur dan sudah busuk, sudah bau. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan, Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan hal ini yang melatar belakangi menggerakkan Maria dari dalam hatinya. Dia menaikkan persembahan dan korban syukur yang sangat mahal, yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan didasarkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat semua anugerah, pertolongan, mujizat yang telah dia alami berkenaan dengan saudaranya Lazarus. Bapak Ibu Saudara, persembahan yang berkenan bagi Tuhan yaitu berdasarkan rasa syukur dan terima kasih kita tulus kepada Tuhan, bukan cari nama, bukan cari pujian, bukan supaya dipuji, tidak, tetapi didasarkan rasa syukur kita akan anugerah kebaikan Tuhan. Itu persembahan yang diperkenan Tuhan. Dijelaskan pada pasal sebelumnya bagaimana, pasal 11 ayat pertama dan seterusnya, yaitu ketika Tuhan membangkitkan Lazarus. Ini yang melatar belakangi persembahan Maria kepada Tuhan, mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Dan yang ketiga, persembahan atau korban yang diperkenan Tuhan. Yang ketiga yaitu persembahan yang didasarkan kerendahan hati, totalitas hidupnya. Perhatikan baik di dalam ayat yang ketiga pembacaan kita, bagian yang terakhir. Lalu meminyaki
kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Perhatikan, bukan saja Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal itu, tetapi juga Maria menyeka minyak narwastu yang dituangkan untuk mengurapi Yesus dari kepala itu, karena setengah liter minyak narwastu itu mengalir ke seluruh tubuh Tuhan sampai kaki. Kalau kita baca ayat paralel yang lain dalam Matius, juga di dalam Markus, kita akan bisa melihat bagaimana minyak narwastu itu dituangkan mengalir ke seluruh tubuh Tuhan. Sebagai tanda, Tuhan katakan, persiapan penguburanku. Itu tanpa Maria pahami. Tetapi Yesus berkata sebagai persiapan penguburanku. Minyak itu mengalir dari kepala terus sampai ke kaki. Ketika mengalir sampai ke kaki Yesus, pengorbanan Maria tidak berhenti ketika dia nuangkan minyak narwastu yang mahal itu, tetapi dia merelakan rambutnya. Bagi wanita, rambut itu adalah mahkota yang sangat berharga. Rambut itu sangat berbicara tentang satu kehormatan, satu mahkota yang sangat berharga bagi seorang wanita. Tidak akan sembarangan rambut itu akan diberlakukan, apalagi untuk menyeka kaki. Kaki Yesus pada saat itu setelah habis perjalanan juga gak bersih. Mungkin masih ada debu-debu kotor, tetapi Maria rela dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala totalitas hidupnya, dia mempersembahkan minyak narwastu itu yang sangat mahal kepada Tuhan. Tapi dia juga merelakan rambutnya, mahkotanya, yang menjadi kebanggaan, kehormatannya, rela buat menyeka kaki Yesus. Dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hidupnya untuk dipersembahkan kepada Yesus. Satu hal yang sangat luar biasa, pembelajaran yang sangat dalam tentang prinsip persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ibu saudara, segenap totalitas hati hidup kita, bukan masalah jumlah. Pernah pasti kita ingat ketika ada seorang janda yang mempersembahkan sepeser, karena itu satu-satunya yang dia miliki, berharga, dan itu sepenuh hidupnya dia persembahkan ke totalitas hidupnya. Dibanding dengan ahli Taurat yang memberi persembahan yang begitu banyak, tapi Tuhan, mana yang diperkenan, mana yang diterima, mana yang berharga? Tuhan katakan, persembahan janda ini yang diperkenan Tuhan, karena dia memberikan totalitas apa yang dia miliki, segenap hatinya, segenap hidupnya. Ibu saudara, pembelajaran ini sungguh luar biasa. Kisah Maria mengurapi Yesus terkandung makna yang dalam. Ketika Maria mempersembahkan, mengorbankan persembahan kepada Tuhan, itu diperkenan. Karena dia memberikan terbaik, dia memberikan dengan dasar ucapan syukur rasa terima kasih kepada Tuhan, dan dia memberikan dengan totalitas kerendahan hati dan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan apa yang dilakukan ini diapresiasi Tuhan, dihargai Tuhan, diperkenan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26, dicatat baik dalam Matius 26 ayat 12 dan 13. Yesus berkata seperti ini, sebab
dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, perhatikan baik, apa yang dilakukannya ini, apa yang dilakukan Maria ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu, menuangkan untuk mengurapi Yesus, akan disebut juga untuk mengingat Dia. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran pagi hari ini memberkati kehidupan kita, terutama di dalam prinsip persembahan dan pengorbanan kita kepada Tuhan, sehingga diperkenan dan diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang telah sama-sama kami dengar. Biar kebenaran ini Tuhan meteraikan dalam hati dan kehidupan kami, memberikan pembelajaran yang semakin dalam tentang prinsip dan konsep tentang persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang terbaik yang kami miliki, yang harus kami persembahkan. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan buat anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan dengan segala kerendahan dan totalitas kehidupan kami persembahkan semuanya itu. Kami percaya ini akan menjadi persembahan, pengorbanan yang berkenan di hadapan dan di hati Tuhan. Berkati kami semua oleh kebenaran firman pagi hari dan melakukan aktivitas hari ini terutama Tuhan. Sertai Tuhan, berkati Tuhan, lindungi buat berhasil apa yang kami kerjakan hari ini. Tuntun sertai demi nama Tuhan Yesus, sampai berdoa untuk setiap saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan Gemar pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selalu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam segala totalitas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.